Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali rekan-rekan angkatan 28 dan 29. Ini pendahuluan untuk memulai mata kuliah kita ekonomi manajerial. Jadi mata kuliah kelanjutan dari teori ekonomi mikro ya. Tapi ini diarahkan ke pengambilan keputusan untuk di industri. Jadi ada topik-topik yang menarik di dalam pembahasannya ini yang nanti teman-teman sudah bisa membaca materinya yang sudah saya bagikan. Prakteknya ini adalah praktek mendayagunakan sumber daya ekonomi yang terbatas dengan peluang-peluang yang bisa dimasuki di dunia industri. Misalkan tentang jumlah tenaga kerja yang tidak memadai, bagaimana caranya biar bisa penyerapan tenaga kerja tersebut bisa menyebabkan perusahaan atau industri itu mendapatkan keuntungannya. Ya dengan cara mungkin diberikan stimulus untuk kenaikan gajinya. Nah, di dalam pembahasan nanti yang akan kita sampaikan secara bergilir online dan offline. Kalau online saya akan membiasakan dengan menggunakan YouTube ya. Kalau Zoom itu tidak terlalu efektif, jadi banyak teman-teman yang tidak bisa mengikuti di jamnya, tidak terhalang dengan gangguan-gangguan sinyal ya, dan tidak bisa mengulang dari penyampaian. Jadi saya sampaikan lewat YouTube. Nah, saya menggunakan buku ekonomi manajerial yang seperti ini. Nah, di dalam buku ini kajiannya juga cukup bagus ya tentang pengambilan keputusan seperti yang pernah dilakukan oleh Prentice Hall. Ini sebuah perusahaan penerbit yang ada di Amerika. Ketika ingin mengambil keputusan bagaimana jika harga buku itu dinaikkan, itu pengaruhnya bagaimana, dan jika kalau harga buku itu diturunkan terhadap daya beli pembaca yang ada di Amerika. Kalau di Indonesia itu mungkin sifatnya menjadi elastis. Artinya kalau harganya naik 1%, maka barangnya pun juga akan turun sebesar 1%. Tapi mungkin kalau di negara-negara yang sudah cukup maju, kalau harganya naik 1%, mungkin barang-barang yang terutama buku itu daya belinya kurangnya pun itu kurang dari 1%. Nah, kurang dari 1% itu bisa kita sebut sebagai inelastis. Nah, kemudian juga kalau di industri saham, nah di situ ada misalkan ketika harga saham itu naik, nah perusahaan itu akan bisa mendapatkan keuntungan jika misalkan sahamnya itu dilepas ya. Atau kalau harga sahamnya itu turun, itu juga menyebabkan perusahaan akan mengalami rugi kalau seandainya saham tersebut dijual. Nah, jadi kalau di sini kita bisa mengetahui bagaimana keputusan yang tepatnya itu menggunakan materi-materi yang ada di ekonomi manajerial. Nah, di pertemuan pertama itu sudah disampaikan dalam bentuk PDF ya, tinggal nanti saya akan memberikan ulasannya. Dan ini sebagai pendahuluan awal bahwa mata kuliah ini mata kuliah yang bisa membekali teman-teman kalau nanti ingin berkarir sebagai manajer. Setidaknya kita sudah mempunyai alat untuk pengambilan keputusan secara teori, dan nanti mungkin akan kita coba simulasikan dengan kasus-kasus kecil ya, dengan kasus-kasus kecil. Jadi apapun materi yang dibagikan oleh dosen di Google Classroom, teman-teman berkewajiban untuk membaca dulu materi-materi itu. Dan nanti pada saat tatap muka atau ulasan bisa ada diskusi interaktifnya. Sekian pendahuluan dari saya, semoga bermanfaat pendahuluan ini dan bisa menjadi arah terang untuk bersemangat mengikuti perkuliahan
untuk mata kuliah ekonomi manajerial. Nah, ini adalah bidang saya di dalam ekonomi manajerial, ekonomi yang bagaimana bisa mensiasati hal-hal yang terbatas agar bisa mencapai keuntungan-keuntungan atau target-target yang sudah ditetapkan. Manajerial itu adalah kemampuan untuk mengelola sumber daya. Sekian pendahuluan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.